بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ajaran agama yang kita amalkan sampai hari ini. Semoga amal perbuatan kita itu diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Semoga kita mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan apa yang kita ketahui selama ini bermanfaat pula untuk kehidupan kita. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia dan pertolongan. Jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Di antara nikmat lisan adalah menggibahi orang. Tapi itu dosa di dunia. Menggibahi orang salah, membicarakan orang, itu dinikmati oleh pemilik lisan. Oleh karena itu, membicarakan orang salah jadi salah satu nikmat di surga. Makanya ada surat At-Taghabun. Surat apa? At-Taghabun. At-Taghabun itu nama lain dari hari kiamat. Yang diantara maknanya adalah seperti yang diutarakan oleh Qatadah, kemudian Muqatil bin Hayyan. Surat Taghabun itu dikatakan Taghabun lantaran penghuni surga menampakkan kesalahan para penghuni neraka. Ya, mereka menampakkan kesalahan siapa? Penghuni neraka. Membicarakan kesalahan penghuni neraka. Maka sampai ada yang mengatakan, kalian lihat enggak teman saya, kata satu orang. Yang dulu di dunia dia hampir menyesatkan aku. Dia cari-cari temannya. Setelah dilihat, ternyata temannya itu sedang berada di neraka jahanam. Maka ada surat apa? At-Taghabun. Di antara contoh seperti surat Mudaththir yang kita bacakan tafsirnya pada pertemuan kita yang lalu. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Kan itu pertanyaannya. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Itu penduduk surga menikmati melihat kesalahan para orang-orang yang apa? Berbuat durhaka. Maka di dunia ini kita jangan banyak menggibah orang. Kapan kita boleh menampakkan kesalahan orang lain itu? Ketika hari kiamat, masuk surga.
Maka dinamakan surat apa ini? At-Taghabun. Baik, kita lanjutkan ke ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Allahu la ilaha illa huwa wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. In tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dan dengarlah serta taatlah. Dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, kebakhilan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipat gandakan balasan untukmu dan mengampunimu. Dan Allah Maha bersyukur, Maha mensyukuri, yaitu membalas, dan Maha penyantun. Yang mengetahui yang gaib, yang nyata dan yang nyata, yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allah berfirman seraya mengulang apa yang dikabarkan dalam surah Al-Hadid. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ibnu Abbas berkata, dengan perintah Allah sesuai dengan ketetapan dan kehendaknya. Jadi musibah itu terjadi sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah. Musibah apa saja. Entah itu musibah yang datang langsung berupa bencana alam, atau musibah yang datang melalui tangan orang zalim. Seperti yang terjadi di Palestina saat ini. Tentu Allah sudah mengetahui akan kejadian ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian itu untuk membedakan mana orang yang beriman dengan benar, mana yang hanya sekedar pengakuan saja. Lihat bagaimana keimanan saudara-saudara kita di sana terhadap takdir Allah yang menimpa mereka. Hari ini kita masih mengeluh dengan ekonomi, dengan ini mereka sudah kehilangan nyawa, darah, harta, keluarga, anak, istri, orang tua. Ya. Dan semua musibah ini terjadi atas kehendak dan takdir Allah. Setelah itu apa kata Allah? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya barang siapa yang ditimpa musibah, kemudian dia menyadari bahwa itu terjadi atas qada dan takdir Allah. Lalu dia bersabar dan mengharap balasan pahala atas kesabarannya itu, serta menerima keputusan yang ditetapkan Allah. Maka Allah akan memberi petunjuk ke dalam hatinya dan akan menggantikan apa yang hilang dari dirinya di dunia dengan petunjuk dan keyakinan di dalam hatinya. Ini seharusnya yang sering dibahas, dipelajari oleh semua orang. Termasuk kita kaum muslimin dan muslimat. Agar jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita, yakinlah bahwa itu adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang minta kepada Allah agar dia dikenai musibah, enggak ada. Kalau ada itu orang error. Ya, orang yang rusak fitrahnya. Atau dia bodoh, tidak mengerti. Semua orang pasti ingin menjauhi musibah. Tapi begitu dia tertimpa musibah, maka di saat itu dia sedang diuji keimanannya. Terkadang Allah mengganti sesuai dengan
apa yang diambilnya atau dengan yang lebih baik daripadanya. Maka manusia yang paling tenang di dunia ini adalah orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mengenai firman Allah, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Ali bin Talha, bin Abi Talha meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yakni memberi petunjuk kepada hatinya untuk benar-benar yakin sehingga dia mengetahui apa yang menimpanya itu tidaklah bertujuan untuk menyalahkannya. Dan dalam hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban lil mu'min la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. In asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Tidaklah Allah menetapkan suatu keputusan bagi dirinya, melainkan keputusan itu baik baginya. Jika dia ditimpa kesusahan dan kesulitan, ia akan bersabar. Maka yang demikian itu lebih baik untuknya. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Maka yang demikian itu adalah lebih baik juga untuknya. Hal tersebut tidak akan menjadi milik seorang pun selain orang yang beriman. Jadi yang mempunyai hati seperti ini siapa? Orang yang beriman. Ya. Sedangkan orang-orang yang lemah keimanannya, dia akan banyak menyalahkan orang lain. Atau dia akan meratapi nasib. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. Atau sebaliknya, dia diberikan kekayaan, malah dia sombong, angkuh, meremehkan orang lain. Tentu semua ini adalah perkara yang tidak ada pada diri orang yang beriman. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Dan taatlah kepada Allah serta taatlah kepada Rasul. Allah merintahkan agar mentaati Allah dan Rasulnya tentang segala sesuatu yang disyariatkan, serta mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Perhatikan ya kalimatnya. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Artinya mentaati Allah dan Rasul dalam perkara yang disyariatkan. Perhatikan, dalam perkara yang disyariatkan. Itu harus diingat oleh kita. Karena ada perkara pilihan lain yang bentuknya ibadah juga, tapi tidak dipilih oleh Allah sebagai syariat. Contoh misalnya, orang melakukan ritual ibadah dengan cara bid'ah. Perbuatan bid'ah itu adalah ritual yang disyariatkan oleh si pelaku sendiri. Bukan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka si pelaku ritual ibadah ini tidak dinamakan taat. Karena di antara syarat seseorang itu dinyatakan taat, bila yang dia kerjakan itu yang disyariatkan. Karena di zaman Rasulullah SAW
banyak ritual ibadah yang ada di zaman itu. Contoh, Nasrani yang taat, mereka sholat, ada yang sholat 2 waktu sehari. Pagi, sebelum terbit matahari, sore sebelum terbenam matahari. Itu pilihan ibadah zaman itu. Ada juga yang pilihannya adalah berzikir dengan cara berjamaah. Jamaahnya sudah ada, zikirnya sudah ada. Waktu itu ada. Ada juga zikir setelah sholat tidak berjamaah tapi dengan suara. Suara yang didengar masing-masing. Sekarang pertanyaan saya, ibadah-ibadah yang disajikan ini, mana yang dipilih oleh Allah, itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW setiap mau melakukan sesuatu, dia tunggu wahyu. Maka 10 tahun sebelum Nabi diperintahkan sholat, kan tidak ada sholat. Tidak ada sholat 5 waktu. Kenapa tidak ada sholat 5 waktu? Karena 10 tahun itu belum ada perintah sholat. Kapan sholat dilaksanakan? Ketika Rasulullah turun pulang dari Isra Mi'raj. Baru sholat. Itu menunjukkan di zaman itu tidak boleh sembarangan mengatakan ini taat, ini tidak taat kalau tidak menunggu wahyu. Itulah yang harus kita ambil pelajaran hari ini. Ada ibadah yang dibuat oleh seorang kiai, dibuat oleh seorang habib, dibuat oleh seorang ustadz, dibuat oleh Allah. Mana kita pilih? Begitu cara kita memahami sebuah ketaatan. Jadi tidak sembarangan kita melakukan ritual-ritual ibadah, kemudian kita anggap itu ketaatan. Dan banyak orang yang mau menghindari pembahasan ini karena takut meninggalkan kebiasaan dia yang membuat syariat baru karena dari inisiatif dia sendiri. Maka disebutkan oleh seorang ulama yaitu Imam Ibnu Qayyim, fal abdu yatasarrafu 'ala al-hukm al-'ubudiyyah laisa 'ala al-hukm al-ikhtiyari li nafsihi. Seorang hamba yang taat, dia akan bergerak, dia akan bertindak sesuai dengan aturan hukum ibadah yang ditetapkan dalam syariat. Bukan hukum ibadah atas pilihan diri dia sendiri. Jelas enggak? Ini sangat jelas sekali. Jadi jangan dianggap pelaku maksiat itu hanya orang yang minum khamr, minum berzina dan seterusnya. Di antara pelaku dosa adalah orang yang berlebihan di dalam menetapkan ibadah. Taib. Anda contohkan. Dan contoh ini sering Anda sampaikan ke antum. Lihat bagaimana Allah memuji pengikut Nabi Isa. Yang kemudian Allah akhirnya mencela mereka karena mereka berlebihan dalam beribadah. Awalnya Allah puji mereka itu. Sekiranya mereka istiqamah di atas ajaran Nabi Isa. Lihat surat Al-Hadid. Ini Allah katakan. Di ayat Bentar dulu. Nah di ayat 27. Kita baca dari awal ayat ini ya. Summa qaffayna ala atharihim birusulina. Wa qaffayna bi'isa bin Maryam. Wa atainahu al-injil. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Sampai di sini dulu. Ayat 27. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka. Dan kami susulkan pula Isa bin Maryam.
Artinya kami datangkan Nabi terakhir dari Bani Israel, Isa bin Maryam. Dan kami berikan kepadanya Injil. Dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang di dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Perhatikan, dalam hati orang yang mengikuti Nabi Isa itu ada rasa santun, ada kasih sayang. Yang tidak ditetapkan oleh Allah buat mereka, lanjutannya, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Kata Allah, dan rahbaniyah, padahal kami tidak pernah mewajibkannya kepada mereka. Illa ibtigha'a ridwanillah. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridhaan Allah. Ya. Fama ra'auha haqqa riayatiha. Tetapi mereka tidak bisa menjaganya dengan semestinya. Fa'ataina alladhina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Dan kami berikan kepada orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Perhatikan ya, hati mereka pengikut Nabi Isa itu ada yang lembut, ada yang berkasih sayang, ada yang berlebihan, saking berlebihan maunya beribadah, buat kerohiban. Kerohiban ini siapa yang punya pilihan? Pilihan Allah atau pilihan pendeta? Pilihan pendeta. Pendeta itu kalau statusnya di zaman kita bisa kiai, bisa ustadz, bisa habib. Karena di zaman Nabi Isa alaihissalam, ahli ibadah dan tokohnya dinamakan rahib. Rahib. Rahbaniyah adalah kata sifatnya. Sifat kerahiban. Kalau rahib itu di zaman kita, dia disebut kiai, ustadz, habib, ulama gitu kan. Berarti siapa yang merusak agama ini? Bisa saja para ulama yang memberikan pilihan kepada kita sebagai pengikutnya. Nih ada cara beribadah. Ini ada cara beribadah. Lalu kita lupa dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi standar ketaatan itu adalah sesuai dengan apa? Syariat. Bukan sesuai dengan keinginan pribadi. Ya enggak? Ana yakin syariat orang-orang Padang dengan orang-orang kesininya kalau diberikan kepada masing-masing akan berbeda. Ya enggak? Di Padang itu ada istilah bawa uang mahar. Uang apa namanya? Uang mahar ya? Nanti diambil oleh paman-pamannya gitu. Atau si perempuan yang beli laki-laki ada di situ. Ya, perempuan beli laki-laki. Dan ada juga tradisi sepupu tidak boleh nikahi sepupu. Ya makanya salah satu teman saya tidak bisa nikahi sepupunya. Sepupu laki-laki tidak boleh nikah sama sepupu perempuannya. Ada sebagian daerah adat mereka. Kira-kira kalau itu dibawa ke agama, rusak agama. Ya enggak? Rusak. Maka tidak ada pilihan buat kita kecuali yang disyariatkan. Ya. Lanjutannya. Fa'in tawallaitum fa'innama ala rasulina al-balagul mubin. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maksudnya, jika kalian tidak mau mengerjakannya, yaitu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka yang menjadi tanggung jawab Rasul hanyalah menyampaikan saja. Tidak memaksa kalian untuk mengambil hidayah. Tidak memaksa kalian untuk masuk Islam. Tapi dia datang menyampaikan saja. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab kalian adalah mendengar
dan mentaatinya. Kalau kalian menolak, Nabi tidak bertanggung jawab. Tapi kalian akan bertanggung jawab atas penolakan kalian dan pembangkangan kalian. Ya. Az-Zuhri mengatakan, risalah itu datangnya dari Allah. Dan Rasulnya berkewajiban untuk menyampaikannya. Sedangkan kita berkewajiban untuk menerimanya. Risalah diturunkan Allah. Kewajiban Rasul menyampaikan, kewajiban kita menerima. Bukan kewajiban Rasul agar kita menerima, bukan. Misalnya kita menolak dakwah Rasulullah SAW, atau orang kafir Abu Jahal, Abu Lahab menolaknya, Nabi tidak berkewajiban untuk membuat mereka menerima. Kewajiban Nabi apa tadi? Menjelaskan saja. Gitu. Ya, analoginya begini. Di luar masjid ada 100 orang yang lapar. Ya kan? 100 orang lapar ini nunggu makanan. Pak Asroni keluar bawa dengan teman-temannya ada 10 nampan makanan dibawa. Berisikan makanan lezat. Setiap nampan untuk 10 orang. Dibawalah. Silakan kalian makan. Saya mau jelaskan dulu, makanan ini, yang ini seafood, isinya ada seafood, ada daging, minumannya nanti lemon tea, teh tarik, misal begitu kan? Ya. Dan khasiatnya makanan ini tentunya mengenyangkan. Dijelaskan dulu oleh Pak. Begitu mereka bilang, enak tuh makanan. Kira-kira kewajiban Pak Asroni membuat mereka makan atau hanya menawarkan? Menawarkan. Jelas enggak? Demikian juga masalah hidayah. Nabi hanya menawarkan. Itu kewajiban beliau. Kita menerima, itu kewajiban kita. Kalau kita tolak, urusannya kita dengan Allah. Bukan urusan Rasulullah SAW dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman seraya mengabarkan bahwa dialah Rabb yang Maha Esa. Seluruh makhluk bergantung kepada dirinya. Yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain dia. Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwa wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain dia. Dan hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah saja. Nah, ini terjemahan yang benar. Ada kalimat kepada Allah saja. Atau terjemahannya hanya kepada Allah. Sedangkan terjemahan ini yang disebutkan dalam surat Taghabun ayat 11 ini. Mana tadi? Di sini disebutkan ayat 13 ya. Dan hendaklah orang-orang beriman bertawakal kepada Allah. Ini terjemahan ada kekurangannya. Yaitu entah itu kalimat saja yang dikurangi atau kalimat hanya. Harus ada kalimat hanya. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan bertawakallah orang beriman itu kepada Allah, masih ada potensi untuk bertawakal kepada selain Allah. Tapi kalau di kalimat ditaruh kata hanya, itu membatasi hanya kepada Allah saja. Karena bentuk kalimatnya itu, Allah menggunakan kata yang harusnya diletakkan di akhir, dia letakkan di awal. Wa 'ala Allah itu seharusnya diletakkan terakhir. Seharusnya falyatawakkalul mu'minuna 'ala Allah. Seharusnya begitu, baru pas dengan terjemahan ini. Tapi begitu kalimat yang harusnya diletakkan terakhir malah dibawa oleh Allah ke depan, itu menunjukkan pembatasan. Hanya. Ya. Hanya. Maka ini bentuk
bahasa Arab yang tinggi serta sastra Arab yang paling mulia yang Allah sebutkan ini. Kalau kita kan cuma sekedar baca wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tapi kita tidak mengerti dari susunan kata ini apa maksudnya. Yang orang Arab kenal falyatawakkalul mu'minuna 'alallah. Gitu dia. Jelas enggak? Oke, maka di sini terjemahannya ada kepada Allah saja. Berarti membatasi enggak? Membatasi. Yang pertama merupakan berita tentang tauhid dan mempunyai makna tuntutan. Maksudnya ialah esakanlah dan ikhlaskanlah peribadatan hanya kepadanya. Lantas bertawakallah kalian kepada Allah. Ya, kalau kita memahami dari ayat wa ati'ullaha wa ati'ur rasul dengan ayat yang ini, maka bisa disimpulkan bahwa keikhlasan saja tidak menunjukkan orang itu lurus. Tapi dia harus ikuti ayat sebelumnya. Yaitu dia ikuti aturan yang benar dulu, baru dia ikhlas. Ada orang ikhlas tapi tidak lurus. Ada enggak? Ikhlas tapi enggak lurus. Pokoknya dia ikhlas. Seikhlas-ikhlasnya tapi dia tidak lurus. Pertanyaannya membingungkan atau bisa dijawab? Coba antum jawab. Siapa? Siapa? Ya siapa orang yang ikhlas tidak lurus itu? Kelompok mana? Sebut aja di luar Islam dulu. Ada kok di luar Islam lurus, ikhlas tapi tidak lurus. Bertauhid tapi enggak lurus, itu kalimatnya. Nasrani yang mana? Nasrani itu banyak sektenya. Ortodoks. Sebagian daripada kelompok itu mereka tidak mengatakan Isa sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai Tuhan. Di sisi mana mereka tidak lurus? Mereka mengatakan Nabi Isa nabi terakhir, mengeluarkan Nabi Muhammad sebagai nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di luar Islam. Udah biarkan di luar Islam. Sekarang kita bawa ke dalam Islam. Ada nggak orang Islam yang dia ikhlas tapi tidak lurus? Dijawab sekarang atau antum tidur supaya tidak bisa tidur nanti malam? Kalau tidak dijawab sekarang, anak yakin antum tidak bisa tidur siang nanti. Orang ikhlas tapi tidak lurus banyak di dalam umat Islam. Ya enggak? Teroris. Ketika teroris melakukan bom bunuh diri, apa ada di dalam benaknya supaya dapat kulkas bekas? Atau supaya dia dapat rumah di dunia? Atau supaya dapat jabatan di negara? Yang dalam pikirannya adalah surga. Ikhlas enggak dia? Ikhlas. Secara keinginan dia. Menurut dia. Karena memang dia mengharapkan surga. Mengharap ridho siapa? Ridho Allah. Tapi apa itu cukup? Enggak. Dilihat perbuatannya itu. Apakah teroris itu ketika melakukan bunuh diri atas nama ibadah, ada perintah dari Rasul? Enggak ada. Enggak ada. Sama dengan tarekat sufi yang melakukan menyendiri sampai ada yang berkhayal sudah pernah Isra Mi'raj sendiri. Ya kan?
Itu semua adalah merupakan ketulusan yang tidak lurus. Berarti ketulusan itu harus mengikuti aturan. Kalau tidak ikuti aturan maka dia tidak berguna. Semua yang tidak ikut aturan itu pasti akan menyengsarakan. Taib ini mengenai ayat-ayat tadi. Jadi ayat 11 berbicara tentang kokohnya keimanan orang-orang yang menerima takdir Allah. Ya. Entah itu musibah yang datang melalui tangan orang zalim maupun musibah yang datang melalui bencana alam. Dan orang-orang yang terkena musibah melalui tangan orang zalim, kalau mereka betul-betul sabar dengan itu, maka insya Allah mereka akan diterima sebagai orang yang mati syahid. Kalau mereka betul-betul ikhlas dan sabar menerima apa? Takdir Allah Azza wa Jalla. Seperti siapa? Ashabul Ukhdud yang dibakar di dalam parit. Ya kan? Mereka itu kan dicap oleh Allah sebagai orang yang beriman kan? Kalau Allah sudah merekomendasikan mereka beriman, maka tentu mereka mendapat keselamatan setelah mereka dizalimi. Allah katakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang mukmin dan mukminah. Allah sebut apa di sini? Mukmin dan mukminah. Dalam kejadian Ashabul Ukhdud. Masih ingat gak siapa rajanya? Nah, Abraha itu yang menghabisi raja itu. Si Abraha, lain lagi dia Abraha. Dzun Nuwas. Nuwas namanya. Bukan Abu Nawas ya. Dzun Nuwas. Seorang yang berdarah Yahudi. Menguasai Yaman. Kalau salah di tahun 523 Masehi. 523 Masehi kalau tidak salah. Karena dia datang berkuasa setelah runtuhnya dinasti kaum Saba. Dinasti kaum Saba itu yang lama berkuasa di Yaman. Dari 1300 tahun sebelum Masehi, ya, terbentuk kerajaannya 600 tahun sebelum Masehi. 1300 itu cikal bakal. Muncul kerajaan Saba itu 600 sebelum Masehi ya. Mereka berakhir setelah Masehinya di tahun 450 Masehi atau 451 Masehi. Dinasti kaum Saba ini sebenarnya kaum yang makmur. Dihancurkan oleh Allah karena kesombongan mereka. Dikirim banjir bandang yang menghancurkan kebun dan kota mereka. Lalu mereka tidak mendapatkan penghasilan lagi dari kebun yang baru. Karena buahnya sepat, pahit, dan buah bidara. Ya. Nah setelah runtuhnya dinasti itu, maka di Yaman dikuasai oleh raja yang zalim. Namanya Dzun Nuwas. Dan dia menguasainya itu di tahun 523 Masehi. Di saat itu, dia membunuh orang-orang Nasrani Najran. Kurang lebih 20.000 orang. Cara membunuhnya gimana? Dibunuh, dimasukkan dalam parit yang berapi itu. Itu dia. Dan orang-orang yang mati itu Allah sebut sebagai apa? Orang yang beriman karena mereka sabar. Maka Allah katakan, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Kan yang terakhir kali masuk api itu siapa? Yang terakhir kali loncat di api yang dinyalakan itu seorang ibu dan bayi. Ibu ini kalau loncat sendiri, dia masih tidak begitu masalah bagi hatinya. Tapi bawa bayi, tidak tega dia. Waktu itu dia milih
Waktu itu hampir dia memilih murtad. Karena raja itu, Dzunnuwas, tidak akan membakar orang yang murtad. Begitu dia hatinya lemah melihat bayinya, bayinya bisa bicara. Apa kata bayinya? Ya ummah, isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibundaku sayang, sabarlah engkau, kita berdua ini di atas kebenaran. Loncatlah dia dengan anaknya. Ya. Hari ini kita tidak diuji kayak gitu. Baru diuji dengan apa? Dagang gak laku. Ya kan? Ada yang baru menjanda 1 tahun mengeluh sana sini. Ada yang duda baru 1 tahun. Sudah kayak orang duda bertahun-tahun. Ya, ini baru ujian. Baru apa? Ujian. Ada yang baru menikah 1 tahun, dapat perlakuan kasar suaminya, sudah mengeluh di Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Ya, mana? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ada lagi laki-laki yang baru saja dia punya urusan dengan istrinya, dia lapor kepada ibu bapaknya. Ini suami cengeng namanya. Sudahlah, nikmati kesabaran ini. Allah akan berikan apa? Hidayah di hati kita. Ini ayat ke-11. Harus selalu tekankan diri kita untuk mengetahui hal ini. Karena hidup kita ini 2 yang menjadi beban. Yang menjadi beban berat hidup kita ini 2. Menjalankan syariat dan menghadapi musibah. Menjalankan syariat dan menghadapi apa? Musibah. Antum karena datang ngaji, udah mulai berpenampilan nyunnah, dibicarakan orang, berat enggak? Berat dibicarain orang. Ya. Atau lagi enaknya tidur siang jam 11, masuk ke jam 12, tiba-tiba azan, bangun lagi untuk sholat. Ya enggak? Lagi enak tidur subuh, tiba-tiba azan, bangun sholat. Emang itu mudah? Enggak mudah. Jadi beban kita yang berat, pertama apa? Menghadapi perintah. Menjalankan apa? Syariat. Di saat itu yang kita butuhkan apa? Pertolongan Allah. Saya ulangi ya. Di saat kita ingin menjalankan ketaatan yang berat itu, yang kita butuhkan apa? Pertolongan Allah. Mana dalil? Dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Pertolongan untuk apa? Agar Allah menolong kita supaya kita bisa menegakkan ibadah itu. Beban yang kedua adalah musibah. Seperti disebutkan di sini. Bagaimana cara kita menghadapinya? Kita mohon kasih sayang dari Allah. Karena kasih sayang itulah yang membuat kita sabar. Jadi yang kita butuhkan di saat kita terkena musibah apa? Kasih sayang Allah. Beda dengan ketika kita menghadapi ibadah. Menghadapi perintah, minta pertolongan. Menghadapi musibah yang kita paling butuhkan adalah kasih sayang. Walaupun kedua-duanya tetap kita butuh dalam keadaan manapun. Tapi yang paling dominan yang kita butuhkan di saat musibah adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Untuk mendapatkannya sabar. Apa? Sabar. Tidak ada yang lain. Baik, ayat ke-12 dan 13 berbicara tentang keikhlasan dan kelurusan dalam menjalankan syariat. Itu kita disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya dan diperintahkan untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Lebih spesifiknya di antara ibadah itu adalah wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Tawakal. Tawakal adalah merupakan pegangan yang kuat seorang muslim.
Karena dia punya sandaran yang kokoh, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam ayat-ayat tersebut terdapat hikmah dan faedah bahwa orang yang beriman itu keadaannya selalu baik. Musibah dia bersabar, nikmat dia bersyukur. Ayat ke-14 tadi sudah saya bacakan ayatnya. Di ayat 14 Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah mengingatkan tentang istri dan anak. Di antara mereka, berarti tidak semuanya. Di antara. Allah berfirman seraya mengabarkan tentang keadaan istri-istri dan anak-anak. Di antara mereka ada yang jadi musuh bagi suami dan sang ayah. Maksudnya istri atau anak dapat menjadikan seseorang lalai dari melakukan amal soleh. Benar atau tidak? Iya. Kenapa orang korupsi padahal gajinya 100 juta, 200 juta? Karena istrinya mau memiliki gaya hidup yang mewah. Anaknya kepengen kelihatan hedon. Dia kepengen anaknya sekolah tinggi melebihi sekolah orang lain. Maka dia melakukan apa? Pencurian, penipuan, dan seterusnya. Coba istri-istri mereka itu orang-orang yang baik, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang terima apa adanya, maka tidak akan rusak suami mereka. Demikian juga kenapa orang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, terkadang gara-gara anak dan istrinya yang menghalangi. Anaknya mau pergi bertamasya misalnya. Bermain-main, minta ditemani, adzan zuhur lewat, adzan asar lewat. Gara-gara apa? Temani anaknya. Ini musuh. Berarti yang menjadi musuh ini siapa? Yang menghalangi suami atau sang ayah dari ketaatan. Bukan berarti di musuh mereka tikam kita pakai pisau kemudian angkat bendera demo. Enggak. Ketika mereka menjadi penghalang antara kita dengan Allah, mereka ini musuh. Begitu. Maka ada seorang, bahkan bukan satu dua orang saya temukan. Seorang ustadz, dia ceraikan istrinya. Kenapa? Karena istrinya tidak mengizinkan dia berdakwah. Istrinya punya pikiran yang mungkin sedikit error. Cemburu yang berlebihan. Takut suaminya terkenal, disukai orang banyak. Cerai. Dan ini saya diceritakan langsung oleh ustadznya. Si ustadz ini punya kewajiban untuk menyampaikan apa? Amanah ilmu yang dia pelajari. Dihalangi oleh orang di rumahnya. Diceraikan. Maka ini yang menjadi apa? Musuh. Jadi musuh itu bukan yang tidak mencintai suaminya. Justru dia mencintai suaminya tapi dengan cara berlebihan. Sesuatu yang berlebihan, baik atau bagus? Tidak bagus. Semua yang berlebihan itu pasti tidak bagus.
Air putih ini bagus nggak diminum? Coba antum minum satu kali minum 5 liter. Ini dah sama antum sebagian kita kalau dia minum 5 liter sekali kerul gitu kan. Tiba-tiba perutnya seperti apa itu ya? Seperti temannya Son Goku. Ya. Ini perutnya begini. Berlebihan itu akan buat jelek. Semua yang porsinya berlebihan akan jelek. Maka dikatakan musuh bukan karena benci. Tapi jadi penghalang di antara kita dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ada seorang, dia tidak mau melakukan kelurusan dan kejujuran karena mempertahankan anaknya. Maka jangan terlalu sayang anak kemudian kita menghilangkan apa? Amanah kita kepada Allah, amanah kita kepada manusia. Ya. Oleh karena itu Allah mengingatkan, yang dimaksud adalah istri atau anak dapat menjadikan seorang lalai dari melakukan amal soleh. Ini ditandain. Apa sih maksud firman Allah istri dan anak itu jadi musuh? Nah ini dia maksudnya. Bukan karena mereka setiap hari omelin kita. Itu bukan musuh kita yang omelin kita itu. Itu istri kita. Karena kalau dia tidak bisa omel-omel, dia berarti jin. Ya sesekali dia melakukan itu. Tapi kalau dia sampai menghalangi kita dari beribadah, baru jadi masalah. Jadi apa? Masalah. Termasuk menghalangi dari apa? Berdakwah. Makanya Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan itu di surat Al-Munafiqun. Dan barang siapa melakukan hal tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Anak dan harta. Harta bisa menjadi musuh gak buat kita? Bisa. Pekerjaan jadi musuh gak buat kita? Bisa. Jadi ini bukan sebatas istri anak saja. Pekerjaan, harta, dan apa saja yang kita sukai. Yang kita sukai secara naluri. Karena ada yang kita sukai, harus kita hidupkan, tumbuhkan. Yang kita sukai secara naluri, anak, istri, harta, kendaraan. Naluri kita suka nggak itu? Suka. Ya. Ada yang kita cintai harus dengan adanya penekanan. Seperti mencintai orang tua. Maka di dalam Al-Quran itu, kalau Allah berbicara anak istri, Allah katakan mereka fitnah. Kalau berbicara orang tua, Allah katakan, wabil walidaini ihsana. Coba antum cek dari awal ayat sampai akhir surat. Ketika berbicara ke istri anak, Allah mengatakan apa? Fitnah atau musuh. Begitu bicara tentang orang tua, Allah sebut apa? Wabil walidaini ihsana. Enggak ada ayat mengatakan inna min abaikum wa ummahatikum fitnah. Enggak ada. Karena cinta kita kepada mereka yang lebih tua, itu cinta memuliakan dan menghormati. Dan itu butuh banyak tekanan dan pelatihan. Kepada anak istri, tidak perlu ditanya kita. Sakit istri kita, kita juga ikut sakit. Tapi begitu orang tua kita sakit, apa kita merasakan seperti itu? Dan ini naluri berbicara. Maka ketika seorang mencintai ayah dan ibunya, betul-betul tulus, dia tidak dianggap membalas jasa orang tuanya, tapi dianggap beribadah kepada Allah. Dengan cara itu. Karena cinta kepada anak istri itu tidak perlu diajarin. Preman aja dia tetap sayang sama istri anaknya. Seekor singa yang buas dia tidak akan menelan anaknya sendiri. Ya.
Tapi kepada orang tua Allah menyuruh kita apa? Dengan berbuat baik. Dan ini yang tidak difahami oleh sebagian orang. Kalau dia terhalangi dari ketaatan oleh mereka, maka itulah musuh yang sebenarnya. Mujahid mengatakan, seorang laki-laki dapat terseret kepada pemutusan tali kekeluargaan ataupun juga kedurhakaan kepada Rabbnya, dan seorang laki-laki tidak mampu berbuat apa-apa karena hatinya telah dikuasai oleh rasa cinta kepada seorang selain menuruti semua yang diinginkannya. Hati kita ini bisa terpenjara dalam suatu tempat yang bernama cinta. Maka kita disuruh mencintai mereka dengan apa? Cinta karena Allah. Ya. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala kepada anak dan istri kita. Ibnu Abi Hatim menukilkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Bahwasannya dia pernah ditanya oleh seorang tentang maksud ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Menurut sahabat ini, merekalah orang-orang yang menyatakan diri masuk Islam dari kota Mekah. Dan kemudian mereka hendak atau ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun istri-istri dan anak-anak mereka menolak rencananya. Saat mereka mendatangi Rasulullah SAW, mereka melihat orang-orang yang telah mendalami ilmu agama. Selanjutnya mereka bermaksud untuk memberikan hukuman kepada istri dan anak mereka. Maka Allah menurunkan lagi ayat wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu maafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, di sisi yang lain Allah mengingatkan kita akan bahayanya, di sisi yang lain kita disuruh apa? Mengampuni mereka atas sikap buruknya. Ya enggak? Berarti siapa yang disuruh berjuang di sini untuk melakukan perbaikan? Kita laki-laki. Ya. Kita laki-laki. Makanya ada sahabat-sahabat Nabi, dia ingin belajar sama Nabi. Ingin belajar sama Nabi SAW. Tapi istri dan anaknya tidak mengizinkan. Ya enggak? Tidak mengizinkan. Lalu mereka tetap datang ke majelis Rasulullah SAW. Dan mereka ini melihat bagaimana para sahabat lainnya menikmati ilmu. Lalu orang-orang ini ketika melihat kondisi itu, ingin pulang memarahi anak istrinya. Dan menghukum mereka atas sikap mereka tadi. Lalu Allah membimbing mereka, wa in ta'fu wa tasfahu. Jika kamu maafkan mereka dan tidak memarahi mereka, ya, dan mengampuni mereka, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sisi yang lain disuruh hati-hati, di sisi yang lain tetap kita disuruh bersikap kasih sayang kepada mereka. Maha adil gak Allah itu? Adil. Karena permusuhan yang terjadi ini bukan permusuhan yang direncanakan. Tapi permusuhan yang tidak dirasakan itu permusuhan, paham gak? Ya, ini yang disuruh oleh Allah untuk berhati-hati. Karena mereka yang mengadakan permusuhan dari istri dan anak kita itu bukan karena niat hati ingin memusuhi, tapi sikap mereka yang menghalangi kita dari ketaatan, itulah yang menjadi sebab kenapa Allah mengatakan aduwwul lakum, musuh bagi kalian. Maka ketika Abu Hanifah
rahimahullah ta'ala ditanya tentang sifat wali Allah. Hai Abu Hanifah, kata orang yang ingin mengetes kepintaran Abu Hanifah. Ada seorang, dia cinta sekali sama fitnah. Dan dia lari meninggalkan rahmat Allah. Apakah dia wali setan atau wali Allah? Perhatikan ya. Ada orang cinta kepada fitnah, lari dari rahmat Allah. Pertanyaannya, apakah orang seperti ini wali Allah atau wali syaitan? Kata penanya kepada Abu Hanifah. Dengan tegas Abu Hanifah mengatakan, dialah wali Allah. Terus yang bertanya meminta keterangan. Maksudnya apa? Kata Abu Hanifah, tidakkah engkau melihat dalam Al-Quran Allah menyebutkan anak dan istri adalah fitnah dan hujan adalah rahmat? Ketika turun hujan engkau lari atau tidak? Lari. Kan ketika turun hujan antum kalau takut basah lari nggak meninggalkan hujan? Lari. Itu yang disebut lari dari rahmat tadi. Ya. Dan dia suka kepada fitnah, yaitu suka kepada anak dan istrinya. Suka itu tidak tercela. Cinta itu tidak tercela. Ya. Tetapi kapan dia tercela? Ketika menghalangi dari ketaatan. Nah, itu dia. Lanjutannya, demikian itulah diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Muhammad bin Yahya dari Al-Firyabi dari Muhammad bin Yusuf. Dia mengutarakan bahwa hadis ini hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan At-Tabrani dari hadis irsal, hadis Israel. Hal serupa dinukil melalui jalur Al-Aufi dan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Begitu pula pendapat atau kabar yang dinukil dari Ikrimah. Lanjutannya masih berkaitan dengan firman Allah tentang harta dan anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini yang dimaksud oleh Abu Hanifah tadi. Sungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah. Saya mau nanya kepada antum. Antum suka harta enggak? Anak tercela enggak itu? Tidak. Kapan dia tercela? Ketika menghalangi ketaatan. Maka Allah katakan fitnah. Cobaan dan ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Lalu Allah mengabarkan di sisinya ada pahala yang besar. Melebihi besarnya harta yang kalian cintai. Itu. Allah berfirman, sesungguhnya harta benda dan anak itu adalah fitnah. Artinya bahwa harta dan anak akan menjadi bahan ujian, bahan cobaan dari Allah bagi makhluknya. Agar dia mengetahui siapakah hamba-hambanya yang taat dan siapa pula dari mereka yang durhaka kepadanya. Wallahu indahu, dan di sisi Allah lah, yakni pada hari kiamat kelak, ajrun azim, pahala yang besar. Fattakullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maksud di sini berdasarkan usaha dan tenaga kalian. Sebagaimana ditegaskan di dalam kitab As-Sahihain. Rasulullah SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahitukum anhu fajtanibuhu." Apabila aku perintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakan semampu kalian. Dan apa yang aku larang bagi kalian, maka tinggalkanlah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam, bahwa ayat ini menghapus ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah atau beragama Islam.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dia berkata, sesudah ayat itu turun, orang-orang gencar melakukan amal. Mereka melaksanakan sholat sampai kaki mereka membengkak dan kening mereka terluka. Lalu Allah menurunkan ayat fattaqullaha mastata'tum. Karena ayat dalam surat Ali Imran itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Betul-betul harus sungguh-sungguh kalian bertakwa. Sungguh-sungguh kalian sholat. Sungguh-sungguh kalian beribadah kepada Allah. Para sahabat sampai ada yang bengkak kakinya, sampai terluka jidatnya. Saking mereka betul-betul sungguh-sungguh. Lalu datanglah ayat ini yang meringankan beban itu. Fattaqullaha mastata'tum. Semampu kalian. Ya. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Abul Aliyah, Zaid bin Aslam, Qatadah, Ar-Rabi' bin Anas, As-Suddi dan Muqatil bin Hayyan. Ini yang berpendapat bahwa ayat dalam surah Ali Imran itu dihapus dengan fattaqullaha mastata'tum. Ya. Lalu firman Allah, wasma'u wa ati'u. Dengarlah serta taatlah. Maksudnya jadilah kalian tunduk patuh kepada apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kalian. Dan janganlah kalian membangkang. Juga hendaklah kalian tidak lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Pun janganlah kalian berani melanggar apa yang telah diperintahkan kepada kalian. Jangan pula kalian mengerjakan apa yang kalian telah dilarang mengerjakannya. Ini yang dimaksud sami'na wa ata'na. Ini rentetan perintah itu. Jadi kita ini disuruh apa? Dengar, taat. Bukan dengar, diolah dulu, bukan. Dengar, taat, udah selesai. Tapi Pak Ustadz, masa iya Pak Ustadz? Ini namanya apa? Mengolah dulu. Ya enggak? Allah suruh sholat, enggak usah banyak alasan. Ibu-ibu disuruh berjilbab, enggak usah banyak alasan. Makanya para sahabat wanita di zaman Nabi, ketika turun ayat jilbab, dan jilbabnya belum ready, apa mereka lakukan? Enggak keluar rumah. Enggak ada jilbab pilihannya, enggak keluar rumah. Kalau mau keluar rumah, tutup tubuh. Enggak ada, di rumah saja. Sampai ada wanita di zaman Rasulullah SAW keluar rumahnya 2 kali setahun. Nggak punya jilbab. Keluar rumah 2 kali setahun. Nggak punya pakaian yang menutup seluruh tubuhnya. Kapan dia keluar rumah? Idul Fitri dan Idul Adha. Pinjam pakaian tetangga. Baru dia keluar rumah. Hari ini dia keluar rumah dengan rok mini. Ya, celana anaknya sendiri yang dia pakai. Belum lagi bajunya sejari. Jalan di depan orang-orang di mall. You can see my ketek gitu kan. Kelihatan keteknya. Dan seterusnya. Kenapa tidak berjilbab? Gerah Pak Ustadz. Kenapa alasan itu namanya? Orang yang beriman sami'na wa ta'na. Ada orang kenapa sholat harus berdiri, harus ruku, harus sujud. Ini namanya mengolah. Namanya apa? Mengolah dulu. Nanti kita cari tahu hikmahnya. Yang pertama kali yang dilakukan adalah sholat. Patuh. Selesai udah urusan. Baru kita cari tahu hikmahnya apa. Patuh dulu. Jangan cari hikmahnya dulu baru patuh. Ya, taat dan patuh. Baik. Selanjutnya. Allah katakan. Wa anfiku khairan li anfusikum. Dan berinfaklah. Karena itu yang terbaik untuk dirimu. Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Maksudnya, dermakanlah sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian bagi kaum kerabat, fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Dan juga berbuat baiklah kepada semua makhluk Allah, sebagaimana dia telah berbuat baik kepada kalian.
maka yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat. Sebaliknya jika kalian tidak mengerjakannya, maka yang demikian itu akan menjadi keburukan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Jadi kita disuruh berinfak agar kita mendapatkan kebaikan. Sekarang saudara kita di Palestina lagi butuh nih. Ya, semampu kita 100.000, 200.000, 500.000. Ya, nggak usah kasih tahu orang deh. Tinggal antum cari tahu rekening Roja, rekening Al-Furqan, rekening ini, antum kirim aja. Nggak usah dikasih tahu orang. Kapan kita kirim, di mana kita kirim, udah kirim saja. Siapa tahu itu rahasia kita dengan Allah, yang Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan pahala yang besar. Sekarang gampang untuk berbuat ikhlas itu. Antum punya HP, M-Banking ada, tinggal kirim. Udah lupakan setelah itu. Nanti antum petik nanti di hari kiamat. Dan juga tidak usah terlalu banyak berharap supaya diganti berlipat-lipat di dunia. Harap pahala yang besar di sisi Allah. Di dunia ini akan diberikan oleh Allah tambahan saja. Berikan. Karena itu kebaikan kita kapan? Untuk nanti di akhirat. Kalau kita tidak mampu juga untuk memberikan bantuan berupa materi, doa. Doa kepada Allah. Atau kepada kerabat kita yang lagi susah. Bantu mereka. Ya, atau orang-orang miskin, tetangga kita. Walaupun dia kafir. Tetangga kafir dia butuh, kasih dia makanan. Ya, kasih. Begitu cara kita bermuamalah dengan harta. Kemudian Allah kabarkan kabar gembira. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Penafsiran penggalan ayat ini pernah dikemukakan pada surat Al-Hasyr yang disertai dengan hadis-hadis yang mempunyai makna sejalan dengan ayat-ayat tersebut. Dan segala puji bagi Allah. Nanti insya Allah kita akan bahasnya di jilid 9 nanti kalau diberi umur insya Allah. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampunimu. Maksudnya, apapun yang kalian nafkahkan, Allah akan berikan gantinya. Dan apapun yang kalian sedekahkan, balasannya tergantung kepadanya. Yang demikian itu sejajar dengan pinjaman bagi hambanya. Bagi hamba. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Sahihain. Anallaha yaqul may yuqridu ghaira zalumin wala azimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang meminjamkan itu tidak aniaya dan tidak miskin. Pinjam kepada siapa? Kepada Allah. Dengan cara apa? Berinfak. Antum kalau pinjamkan uang kepada saya, ya, ada orang, Masya Allah ya orang ini, teman, jadi dia kejar-kejar anak ini untuk minjam uangnya. Pernah anak pinjam uang, ada seorang yang saya pinjam uang, 70 juta lebih. Cara saya membayar hutang kepada dia, saya harus kejar salah satu keluarganya, entah anak atau istrinya. Dia selalu menghindar dari bayar hutang itu. Dia kepengen kasih pinjam uangnya ke saya. Tapi alhamdulillah udah selesai hutangnya. Ya. Kalau kita tidak bayar ke istrinya, dia selalu menghindar. Terkadang saya bayar ke dia juga. Dan dia tidak pernah mengirimkan nomor rekeningnya kepada saya. Saking pintar dia menghindar. Dia percaya kepada anak, kalau anak hutangi uang dia akan saya bayar. Coba antum bayangkan, yang kita hutangkan ini, kita pinjamkan ini kepada siapa? Kepada Allah. Mungkinkah Allah tidak mengembalikannya? Jawab dulu. Antum yang menghutangkan uang kepada anak tadi percaya karena anak akan apa? Bayar. Kepada kita antum percaya, kenapa tidak percaya sama Allah? Logikanya mana? Berarti ketika kita pinjamkan harta kita kepada Allah, kemungkinan besar, bukan kemungkinan, kepastian akan diganti akan
diganti. Tahu orang kafir yang menyumbang di masjid-masjid itu, yang beri makan kepada orang-orang Islam, atau anggap Cristiano Ronaldo yang memberikan kepada warga Palestina misalnya, apa antum kira Allah tidak ganti harta dia di dunia? Diganti oleh Allah. Dibalas juga oleh Allah. Sekarang antum beriman, Muslim, taat kepada Allah, di atas sunnah lagi. Yang disayangkan semakin di atas sunnah semakin bakhil. Ini disayangkan. Masih tidak percaya Allah akan ganti. Tidak mungkin. Kita pasti punya keyakinan. Allah akan menjadikan dia sebagai orang baik, tidak zalim. Dan Allah akan jadikan dia orang yang berkecukupan, tidak miskin. Ya. Mau ada cerita sedikit tentang orang yang hidup di zaman kita ini. Sebagai motivasi kita. Ada seorang, tahun 2010, dia diusir oleh keluarganya, artinya tidak diakui dalam keluarganya karena miskin. Dia menikahi seorang wanita yang begitu sabar. Sabar sama istrinya, begitu dia taat sama suaminya. Jual minyak wangi, jual ini, kadang dikasih orang makan oleh warung-warung yang ada di pinggir jalan. Tapi setiap dia dapat rezeki, dia bagi 3. Walaupun porsi dia infakkan itu sedikit, tapi dia bagi 3. Untuk dia simpan kebutuhannya dan untuk anak istrinya. Kemudian ini dikasih ke orang miskin yang dia temukan di jalan. Terus begitu, dia cerita sama anak perjalanan hidupnya itu. Yang sekarang, terkadang sebulan itu dia bilang, saya sebulan tuh dapat penghasilan Ustadz. Kadang 12 miliar, 16 miliar, kemarin ditipu 3 miliar. Saya pergi umroh karena ditipu 3 miliar. Pulang dari umroh dapat 10 miliar. Saya tanya, itu uang apa banjir? Gak tahu Pak Ustadz. Apa pekerjaan dia sekarang? Bangun masjid. Dia berjalan ke Medan, ke Aceh. Tidak ada yang tahu siapa orangnya. Termasuk yang membantu Dewan Fatwa itu dia juga. Tapi dia tidak pernah mau berada di tempat yang depan dia. Maka kalau kita mau jadi jantung, jantung sekalian kayak gitu. Dan tidak rugi. Itu di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan di dunia. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya di akhirat. Tapi ini kita berbicara bagaimana Allah itu tidak bohong dalam berjanji. Tapi kitanya mau infak kita eksperimen dulu. Datang ke rumah, difoto, di video, ya, lalu ditampakkan media sosial. Tidak perlu. Antum punya ini. Punya nggak ini di rumah? Di dalamnya ada m-banking nggak? Ada. Kalau ada m-banking, udah gunakan itu. Wallahi antum akan bahagia dengan menyembunyikannya. Anak katakan, demi Allah antum akan bahagia. Lebih bahagia tidak diketahui orang daripada apa? Diketahui orang. Dan Allah akan membalas kebaikan kita dengan janjinya. Tidak mungkin Allah itu berjanji bohong. Apa pernah Allah membohongi hambanya? Tidak mungkin, abadan tidak mungkin. Ya, maka berikan pinjaman itu kepada Allah. Oleh karena itulah Allah berfirman bahwa Dia melipat gandakan pahala bagi kalian. Ini yang pertama yang kita niatkan apa? Pahala. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dalam suratul Baqarah, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Maka Dia akan memberikan kelipatan baginya dengan kelipatan yang banyak. Ya. Wa yaghfir lakum, dan Dia akan memberikan ampunan bagimu. Ini yang kita butuhkan. Pahala, ampunan. Adapun datang kekayaan, dilipat gandakan harta, itu tambahan karunia dari Allah. Jangan sampai ini menjadi niat kita. Niat kita apa? Pahala, ampunan. Dunia, ngikut. Yakin saya akan ikut dunia itu. Ya. Wallahu syakur, dan Allah maha pembalas jasa. Yakni Dia akan membalas amal yang sedikit dengan balasan yang banyak. Halimun, lagi maha penyantun. Yakni Allah memberi maaf dan ampunan serta menutupi keburukan dan menghapus dosa dan kesalahan serta keburukan.
Ingat ya, si pemberi infak, si penduduk yang duduk di majelis ilmu, orang-orang yang sholat, orang-orang yang berdiri taat kepada Allah, semua pelaku dosa. Tapi dengan semua ketaatan itu, Allah tutupi dosanya, Allah ampuni dosanya. Apa ada di dunia ini orang suci? Ada di dunia orang suci? Gak ada. Gak ada. Ya. Orang berdosa semua kita ini. Tapi Allah katakan ada beberapa amal yang Allah akan janjikan ampunan dan kesantunan di situ. Ampunan Allah janjikan, dibalas dulu amal. Halim, apa halim? Dia tidak serta-merta menyiksa hamba karena dosanya. Dia tunggu dulu, apa dia berbuat baik nih? Apa dia minta ampun nih? Apa dia mau kembali kepada Allah enggak nih? Itu namanya apa? Halim. Maka di antara makna halim, dia memberi maaf, beri ampunan, menutupi keburukan dan menghapus kesalahan. Padahal alimul ghaibi wasyahadah. Padahal dia tahu semua yang nampak, semua yang tersembunyi. Kalau dosa kita ada komanya, Allah catat komanya itu. Bisa ada orang berbicara dosa dengan lisannya. Koma, ini komanya disebutkan juga. Kalau ikut serta komanya itu. Saking detailnya perhitungan Allah. Dan dia mengabarkan dia maha aziz, maha gagah, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dan ayat ini pun telah dijelaskan beberapa kali dalam pembahasan sebelumnya. Dikatakan aziz karena dia mampu melakukan apapun. Menyiksa orang yang berbuat dosa, membalas keburukan orang lain, menguasai dengan kegagahannya, itu Allah. Tapi disebutkan lagi Al-Hakim. Hakim artinya dua maknanya. Pemilik hikmah dan pemilik hukum. Dzul hikmah wa dzul hukmi. Dzul hikmah artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dzul hukmi, dia menetapkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemaslahatan umat manusia. Itu Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian juga dia yang memiliki hukum nanti di yaumil qiyamah. Tapi ini diantara yang bisa kita sampaikan dari ayat ini. Di ayat-ayat yang disebutkan dari ayat 14 sampai ayat terakhir ini, Allah berbicara tentang pertama, bagaimana bermuamalah dengan anak istri. Mereka disayangi, dimaafkan, ya tidak dizalimi, tapi bukan berarti juga mereka menghalangi kita dari ketaatan. Karena ketika menghalangi dari ketaatan, di saat itu mereka memiliki sifat permusuhan, walaupun tidak mengangkat pedang. Ya. Kemudian Allah juga mengingatkan harta anak adalah fitnah, cobaan. Walaupun tidak dicela mencintai secara tabiat, tapi dia bisa menjadi fitnah dikala kita menghadapi ketaatan. Maka Allah tawarkan, wallahu indahu ajrun azim. Agar kita tidak terfitnah dengan harta dan anak, kita disuruh ingat bahwa di sisi Allah ada pahala yang besar. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berbicara tentang bertakwa sesuai kemampuan, jangan dipaksain. Ya, kalau tidak mampu pergi jihad, jangan berangkat jihad. Kalau tidak mampu sholat berdiri, maka sholat duduklah. Kalau tidak mampu sholat duduk, maka berbaring. Kalau tidak mampu berbaring juga, kalau tidak mampu bergerak di saat berbaring, maka berisyarat. Kalau tidak berisyarat juga, main mata. Kalau main mata tidak bisa juga, hati. Kalau hati tidak bisa berbicara, berarti sudah menjadi bangkai. Disolatkan. Begitu yang dimaksud fattakullah mastata'tum. Bukan yang dimaksud fisik kita kuat, ayo kita sholat. Saya belum mampu Pak Ustadz. Lalu dia bawa ayat ini. Salah. Dia harus usaha dulu dengan apa? Tenaga yang ada. Maryam alaihissalam ketika dia hamil tua, perutnya sudah besar. Dia mengatakan kepada Allah, ya laytani mittu qabla hadha.
wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai alangkah baiknya seandainya sebelum hamil ini aku mati saja. Dan aku dilupakan. Dan aku menjadi orang yang dilupa dan dilalaikan. Saking beratnya hamil tanpa suami ini. Beban daripada perutnya dan beban daripada pikirannya, jiwanya. Karena akan menjadi bahan pembicaraan siapa? Orang. Ya enggak? Tidak ada suami hamil. Apa kata Jibril alaihissalam? Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Kata Jibril, jangan kau sedih wahai Maryam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membuat aliran air kecil di bawahmu. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlatin. Coba kau goyangkan pohon kurma. Orang hamil disuruh goyangin pohon kurma, bisa enggak? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Ibu-ibu di rumah goyangin suaminya aja udah enggak mampu. Apalagi pohon kurma yang berdiri tegak begitu. Ya enggak? Apa yang dilakukan oleh Maryam? Dia sentuh aja tuh kurma. Karena Jibril mengatakan, coba kau goyangkan pohon kurma, tusakit alaiki rutaban janiyah. Maka akan jatuh kepadamu, di pangkuanmu, buah-buah rutop kurma yang masih mentis, bukan yang matang. Yang hijau sebelah, coklat sebelah itu. Itu paling enak tuh. Manis sepat. Nah ini ada gambaran buat ibu-ibu yang mau hamil lagi. Rencana mau hamil lagi, makan rutop. Ya. Rutoban janiyah. Jatuh tuh, dipegang aja oleh Maryam. Berarti dia menggunakan apa? Kemampuan dia sebagai seorang wanita hamil. Hamil tua. Gimana dia bisa goyangkan kurma? Kalau dia bisa naik kurma, itu namanya kita laki-laki. Ini ibu-ibu ini. Gak bisa dia naik kurma. Naik gak bisa, goyangi gak bisa. Karena ini perintah Allah. Dia pegang tuh kurma, jatuh. Karena itu tenaga terakhir yang dia mampu. Maka itu ini disebut fattakullah mastata'tum. Menggunakan semua yang Allah berikan ini di batas kemampuan kita yang terakhir. Bukan mengatakan tidak mampu padahal masih punya tenaga. Sekiranya waktu itu Maryam punya tenaga untuk menggoyangkan, lalu dia pegang, kurma itu tidak akan jatuh. Kenapa? Karena dia masih bisa goyangin. Ya enggak? Tapi karena dia tidak bisa goyangin, naik juga tidak bisa, dipegang, jatuh buah kurma. Di mana jatuhnya? Bukan di sekeliling kurma, tapi di pangkuannya tuh kurma jatuh. Ajib gak? Ajib. Nah, itulah kita bermuamalah dengan Tuhan kita yang maha mulia. Mengenai dosa, kita semua berlaku dosa. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita, dia akan lihat apakah kita ini pegiat dosa yang banyak, atau pelaku kebaikan yang banyak. Jadi dosa di luar sana, yang kita lihat, yang kita dengar di lampu merah itu, apa di lampu merah? Ngamen. Begitu kita berhenti pakai motor, yang kita dengar cinta satu malam. Ya enggak? Yang kita dengar sakitnya di sini. Yang itu dinyanyikan di mana? Di lampu merah itu. Dengar enggak? Sampai kita dengar enggak? Semua orang di situ dengar enggak? Berarti kita melakukan dosa yang sama di saat itu. Tapi apakah Allah menyamakan perilaku, menyamakan sikap kepada semua orang tadi? Tidak. Berbeda. Kalau yang ini banyak kebaikannya, bagus tauhidnya. Yang ini rendah tauhidnya, maka yang ini dimaafkan oleh Allah karena banyak kebaikannya. Seorang penyair mengatakan, "Idzal habibu ata bi dzambin wahidin, ja'at mahasinuhu bi alfi syafi'i." Jika seorang kekasih melakukan satu kesalahan, maka kebaikan-kebaikan yang banyak akan tampil bersama 1000 pembela. Seorang berbuat baik terus nih, jatuh dalam kesalahan. Kira-kira kebaikan yang banyak tadi ada fungsinya enggak? Ada. Itu akan tampil sebagai apa? Pembela. Maka berbanyaklah perbuatan baik. Di antara perbuatan baik yang Allah anjurkan di sini apa? Berinfak. Selain bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla.
Apa yang dijanjikan oleh Allah? Dilipatkan pahalanya, diampuni dosanya. Apakah kita tidak mau seperti ini? Ini mau kita. Terutama kepada istri, anak kita, orang tua kita, kerabat kita. Berikan semampu yang kita miliki. Ya. Saya kira cukup itu bisa Anda sampaikan dan semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa dan kesalahan kita. Silakan ditanya. Waalaikumsalam. Ya. Mohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya. Iya. Penjelasannya seperti apa? Barakallahu fikum. Sholat dan sabar itu menjadi sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, karena dengan sabar dan sholat kita akan ditolong dari dua yang berat tadi. Apa yang berat tadi? Menjalankan perintah dan menghadapi musibah. Gimana cara meringankannya? Sholat dan bersabar. Itu yang meringankan beban kita. Itu yang dimaksud, mintalah pertolongan kepada Allah melalui wasilah sholat dan sabar. Dan itu juga sebagai dalil bahwa boleh bertawassul dengan amal soleh. Ya, cukup. Terima kasih. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa yang berat dalam hidup pertama menjalankan syariah atau perintah. Iya. Dan contohnya tadi harta anak istri yang menjadi fitnah. Nah, bukankah anak istri itu digoda oleh syaitan? Dan syaitan itu adalah musuh kita yang paling nyata. Jadi mestinya setanlah yang kita persalahkan. Iya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Keburukan itu ada yang bersifat internal, ada yang bersifat eksternal. Maka ada dua surat yang menyuruh kita berlindung dari dua-duanya. Qul a'udzu birabbil falaq untuk musuh eksternal yaitu setan tadi. Qul a'udzu birabbin nas untuk musuh internal yaitu diri kita. Ya. Yang musuh internal ini ada pada cinta dan kasih sayang kita kepada anak-anak kita dan istri kita yang berlebihan. Sehingga terjadilah terhalangi dari ketaatan. Maka gara-gara kita terlalu sayang dan mereka memfitnah kita, maka dia menjadi musuh. Musuh dalam artian di sini bukan karena benci, karena tidak bisa mengolah cinta dan kasih sayang. Itu ini maksud. Tetap kita salahkan juga iblis, karena dia juga ikut campur di situ. Maka iblis mengatakan karena dia tahu kita punya potensi buruk, apa dia katakan kepada Allah? La'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sungguh benar-benar aku bersumpah, kata iblis, aku akan gunakan potensi negatif pada hambamu. Apa potensi negatif tadi? Musuh internal. Maka dalam doa khutbatul hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri sendiri. Jelas? Oke. Oh yes. Tadi Pak Ustadz menyebutkan bahwa kewajiban kita melaksanakan sholat setelah Isra Miraj. Iya. Nabi-nabi sebelumnya menyebut juga sholat. Sholat, bentuk sholat mereka bagaimana Pak Itu Ustadz? yang saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara sholat nabi-nabi sebelumnya kami tidak tahu. Yang kami tahu adalah sisa-sisa ajaran Nabi Isa di kalangan Nasrani. Sholatnya 2 waktu. Pagi dan petang. Dan itu dilaksanakan oleh Nabi sebelumnya. Nabi SAW ketika Gua Hiro. Ketika beliau di mana? Di Gua Hiro kan sholat. Tapi apakah caranya sama seperti cara sekarang? Itu yang kita tidak tahu. Puasa juga begitu kan? Ada kan pada umat sebelumnya? Bagaimana cara mereka puasa? Tidak ada makan sahur. Puasanya setelah tidur, bangun tidur maka otomatis puasa. Mau bangun tidurnya jam 12 malam, jam 2 malam, itu udah tidak boleh makan tuh. Sampai kapan? Maghrib besok.
sampai maghrib besok. Ya. Dan itu puasa orang dulu. Kalau kita puasanya mulai dari sebelum terbit fajar sodik, mulai dari terbit fajar sodik sampai maghrib. Setelah itu kita sholat maghrib, isya tidur, bangun, makan lagi. Udahlah bangun jam 2 makan, bangun jam 3 juga makan, menjelang sahur makan. Pokoknya pekerjaannya makan. Puasa seharusnya diet, malah gemuk. Baik, itu permasalahan sholatnya kita tidak tahu caranya bagaimana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan ini kata fitnah diartikan sebagai musuh. Sering saya dengar zaman sekarang adalah zaman fitnah. Apa arti fitnah dalam kalimat tersebut? Juga wanita adalah fitnah. Apakah sama artinya? Untuk pertanyaan pertama, fitnah itu berbeda-beda maknanya tergantung siak pembahasan. Jika berbicara tentang orang kafir masuk neraka, kemudian dinisbatkan fitnah kepada mereka, maka fitnah itu artinya azab. Jika fitnah itu dikaitkan dengan wanita yang bukan mahram, maka fitnah yang dimaksud adalah dosa. Jika fitnah yang dimaksud dinisbatkan kepada anak dan istri, itu ujian bagi seorang laki-laki. Dan dia bukan sesuatu yang haram. Berarti maknanya bisa berbeda-beda enggak? Berbeda-beda. Karena fitnah itu adalah bahasa Arab yang memiliki makna yang banyak. Tergantung kita berbicara tentang apa. Contoh orang kafir disebut azab itu sebagai fitnah. Allah katakan, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Apakah hidangan di surga itu yang terbaik atau pohon zakum yang ada di neraka? Sungguhnya kami jadikan pohon zakum itu fitnah bagi orang zalim. Fitnah di situ artinya apa? Azab. Karena udah masuk neraka. Ya kan? Fitnah yang dinisbatkan kepada wanita yang bukan mahram itu namanya apa? Dosa. Fitnah, ujian yang terberat bagi laki-laki, dosa yang terberat bagi laki-laki yang sulit dihindari apa? Fitnah wanita. Iya kan? Iya. Bapak-bapak umur 70 tahun, hasratnya masih muda, meskipun tenaganya tua. Itu fitnah namanya. Fitnah. Makanya seorang wanita, bedanya kondisi wanita dengan laki-laki. Seorang wanita menjanda setelah meninggal suaminya, dia bisa bertahan tanpa menikah lagi sampai dia wafat. Karena dia beda dengan laki-laki. Laki-laki menduda, baru 2 minggu ditinggal istrinya, dia udah berpikir untuk nikah lagi. Kenapa? Karena dia punya fitnah yang dihadapi di depan. Maka yang paling besar fitnahnya bukan perempuan ke laki-laki, tapi laki-laki ke wanita. Makanya disuruh apa? Menikah dengan wanita yang halal. Kalau sudah halal, fitnahnya beda lagi maknanya. Fitnahnya ujian, apakah dia penghalang dari ibadah atau tidak. Ya. Kalau dia tidak menghalangi dari ibadah dan dia tetap jadi fitnah, maka dia tidak tercela. Tetap dia fitnah, tapi tidak tercela di saat dia tidak menghalangi kita dari ketaatan. Ya. Tadi disebutkan dalam kisah Maryam bahwa beliau mengeluh sebatas apakah kita boleh mengeluh sebagai orang yang beriman. Sebatas yang kita kira sudah tidak ada lagi jalan keluar, tapi mengeluh kepada Allah. Maryam waktu itu dia mengeluh tabi'iyah namanya, tabiat sebagai seorang manusia. Lalu begitu disadarkan, maka dia pun kembali sadar. Jadi mengeluh itu adalah tabiat manusia. Cuman kita butuh orang yang menyadarkan kita. Maka kita dalam Islam ini dianjurkan minta nasihat orang lain. Waktu itu Maryam dinasihati siapa? Jibril. Cuman ibu-ibu kalau dinasihati malaikat di rumah lari. Nggak ada orangnya Pak Ustadz dia nasihati kita. Lari pindah rumah. Takut. Maka butuh manusia yang menasihati. Ya. Taib. Bagaimana cara membimbing orang tua yang sudah cukup tua,
sholat berjamaah, hanya sholat Jumat saja. Sekeluarga sibuk dengan urusan. Apakah anak perempuan bisa menemani ayahnya untuk sholat berjamaah ataukah dianggap uzur? Mohon penjelasannya Ustadz. Nasihatnya Ustadz. Jika orang tua itu dia memang sudah tidak sanggup lagi ke masjid, maka itu uzur. Tapi jika dia mau ke masjid hanya dengan anak perempuannya, maka si anak silakan sholat bersama bapaknya ke masjid. Pertama, dia berangkat tidak sendirian. Kedua, dia berangkat dengan mahramnya. Yang kedua, wanita tidak dilarang ke masjid. Walaupun rumahnya lebih utama. Jelas? Baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.